Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Habibi rabbil alamin wa alihi tahirin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Musyahidin al-a'izza, pemirsa Dalwa TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa hari demi hari berjalan begitu cepat, waktu demi waktu berlalu begitu cepat. Akhirnya kita tiba dan sampai di penghujung nazam Aqidatul Awam. Jadi insyaallah pada episode kita kali ini kita akan menjelaskan bahwasanya nazim menutup atau mengakhiri nazamnya dengan membaca hamdalah, salawat dan salam, serta juga nazim berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, mari kita akhiri kajian kita di dalam nazaman atau qasidah Aqidatul Awam ini dengan perkataan beliau sahibun nazam, walhamdulillahi wa sallama ala nabiyyi khairi man qad allama wal ali was sahbi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairi hadiyin yaqtadi, yang artinya segala puji bagi Allah, walhamdulillah. Memang segala puji adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sebuah perbuatan yang baik yang dilakukan oleh manusia kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pujian itu lebih pantas untuk kita tujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah. Maka nazim di sini memuji kepada Allah, berterima kasih atau bersyukur kepada Allah karena telah memberikan beliau taufik dan inayahnya, telah memberikan kepada beliau pertolongannya sehingga beliau bisa menyelesaikan nazaman Aqidatul Awam ini. Karena tentu semuanya tidak akan terjadi tanpa taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa inayah dan pertolongan darinya. Maka di sini tibalah bagi sang nazim untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah pada pertama kali nazaman bersyukur karena diberikan ilham, diberikan futuh, diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengarang nazam-nazaman Aqidatul Awam ini, maka di akhirnya beliau juga bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena telah diberikan kesempatan, karena telah diberikan kekuatan, karena telah diberikan taufik bisa menyelesaikan karangan tersebut. Maka begitulah keadaan setiap muslim, selalu bersyukur dengan keadaan yang telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ulangi lagi bahwasanya syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu hakikatnya adalah qaidun lil mawjud, untuk mengikat sesuatu yang sudah ada, wasaidun lil mafqud, dan untuk memancing sesuatu yang belum ada. Maka seorang hamba ketika bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah melakukan dua hal. Hal yang pertama, dia telah mengikat, menjaga nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya.
Yang kedua, dia telah memancing supaya mendapatkan nikmat-nikmat yang lain yang selain nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmatku, niscaya aku akan menambah nikmat kalian. Maka di sini tiba waktunya untuk nazim bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau mengucapkan walhamdulillah. Kemudian setelah itu nazim mengatakan wa shalla sallama ala nabiyyi khairi man qad 'allama. Jadi beliau sahibul qasidah menyempurnakan qasidah ini dengan bersolawat dan bersalaman kepada sebaik-baiknya orang yang telah mengajar kepada umatnya, yaitu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena termasuk daripada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah muallim. Bahkan di dalam hadis diriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'ithtu muallima. Sesungguhnya aku diutus sebagai juru pengajar. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik, mengajarkan kepada umat-umatku jalan-jalan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka dari hadis ini nazim mengambil, atau dalam ilmu balaghah namanya iqtibas, mengambil, beliau mengatakan walhamdulillahi wa sallama ala nabiyyi khairi man qad 'allama. Semoga salawat dan salam mengalir deras kepada sebaik-baiknya nabi yang telah mengajar kepada umatnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kenapa beliau bersolawat dan bersalam, itu merupakan sebuah pembahasan yang sering kita dengar. Dan di awal-awal kita mengkaji qasidah atau nazam ini sudah kita jelaskan juga faidah atau keistimewaan bersolawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sang nazim juga bersolawat dan salam kepada keluarganya dan kepada sahabatnya. Berarti di sini sahibun nazam mendoakan kepada keluarganya Rasul, mendoakan kepada para sahabat-sahabatnya Rasul. Bahkan setelah itu beliau melanjutkan wal ali was sahbi wa kulli mursyidi, dan setiap orang yang memberikan petunjuk yang baik kepada orang lain, setiap orang yang mau memberikan nasihat kepada orang lain, setiap orang yang mau mengajari kebaikan kepada orang lain, didoakan oleh sahibun nazam. Wa kulli man bi khairi hadiyin yaqtadi, dan kepada semua orang yang mau mengikuti kepada sebaik-baiknya petunjuk. Maka itu adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang didoakan oleh sahibun nazam. Sahibun nazam mendoakan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersalawat dan bersalam kepada beliau, kemudian mendoakan untuk keluarganya, kemudian untuk sahabatnya, kemudian kepada setiap orang yang mau mengajarkan kebaikan, memberikan petunjuk, memberikan nasihat, dan kepada setiap orang yang mau mengambil, setiap orang yang mau mengikuti kepada petunjuk-petunjuk yang baik. Itulah akhir doa dari sahibul qasidah. Jadi beliau berdoa, bersolawat dan salam untuk orang-orang yang telah disebutkan tadi. Setelah itu beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa as'alul karima ikhlasal amal wa naf'a kulli man biha qad ishtaghal. Dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pemurah, zat yang maha dermawan, zat yang maha mulia. Apakah yang diminta oleh sahibul qasidah atau sahibul nazam? Ikhlasul amal, keikhlasan dalam amalku ini. Karena segala amal ibadah jika tidak dilandasi dengan keikhlasan,
maka amal ibadah tersebut akan sia-sia. Tidak ada maknanya, tidak ada pahalanya. Oleh sebab itu, keikhlasan itu sangat penting sekali. Bahkan setiap kali ulama mengarang kitab, biasanya mereka memulai kitab-kitab beliau dengan menyebutkan hadis-hadis yang berkenaan dan berhubungan dengan ikhlas. Di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang pentingnya keikhlasan adalah hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan dari sahabat Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau meriwayatkan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu dengan niatnya. Termasuk dari beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah segala amal ibadah tergantung niat, dan dari niat inilah timbul sebuah keikhlasan. Dan makna ikhlas sangat banyak sekali. Setiap ulama mempunyai definisi sendiri-sendiri untuk ikhlas. Bahkan di dalam kitab Al-Adhkar Al-Nawawiyah, Sayyiduna Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi membuat bab khusus untuk ikhlas di awal-awal kitab Al-Adhkar. Dan beliau mendatangkan definisi-definisi ikhlas dari beberapa ulama-ulama terkemuka. Maka kita ambil satu saja pemahaman ikhlas atau definisi tentang ikhlas menurut ulama adalah kita tidak mengharapkan sesuatu apapun dari amal ibadah yang kita lakukan kecuali hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan pemberian, tidak mengharapkan sanjungan, tidak mengharapkan apapun kecuali mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah ikhlas. Dan ikhlas itu adalah sesuatu yang susah. Oleh sebab itu, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan bahwasanya ikhlas ini adalah sesuatu yang sangat jarang yang dimiliki oleh orang-orang yang beramal di dunia ini. Beliau mengatakan, a'azzu syai'in nazala minas sama'i ilal ardi at-taufiq. Sesuatu yang sangat jarang yang turun dari langit ke bumi adalah taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diberikan taufik. Arti dari kalimat taufik adalah khalqu qadratit ta'ah. Diciptakan kemampuan untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang mampu beribadah, mampu melaksanakan perbuatan yang baik, mampu melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, maka artinya orang tersebut mendapatkan taufik. Kadang banyak orang duduk di masjid, tapi yang baca Quran sedikit. Banyak umat Islam di Indonesia banyak sekali, tapi mereka yang melaksanakan sholat 5 waktu sedikit. Mereka yang baca Quran sedikit, apalagi mereka yang bangun malam sedikit. Kenapa? Karena mereka yang mendapatkan taufik dari Allah itu jumlahnya sedikit.